Rifki here, Your Go To Food Technologies. Ya, kalau lu hobi nge-gym dan sedang berusaha untuk menurunkan berat badan, tapi sering bertanya-tanya, apa sih yang paling efektif? Diet seperti apa sih paling efektif untuk menurunkan berat badan? Apa diet yang rendah lemak atau diet yang rendah karbohidrat? Nah, itu kan biasanya jadi pusing dan bingung. Dan itu juga banyak sekali ditanyakan ke gue ya. Apa sih yang sebenarnya paling baik? Nah, gue sebagai food teknologi saja ya, ngebantuin bukan bagaimana cara olahraganya, tetapi dari sisi nutrisinya. Gimana sih diet yang seperti apa sih untuk menurunkan berat badan ini secara efektif? Oke, kita bongkar semuanya di video ini ya. Pertama-tama kita harus paham dulu ya, dua makronutrien yang penting ini ya, yaitu karbohidrat dan lemak. Nah, kalau untuk karbohidrat itu dia akan sumber energi yang paling utama untuk tubuh kita ya. Nah, kalau karbohidrat ini tidak digunakan secara maksimal, dia akan berubah menjadi lemak, cadangan lemak di dalam tubuh ini dan bisa menumpuk dan menjadikan berat badan lu jadi bertambah. Sedangkan lemak, tapi lemak juga jangan salah ya, ada juga lemak yang baik. Jadi lemak itu nggak selamanya buruk. Seperti lemak, asam lemak omega 3 dia kan baik sekali untuk jantung kita. Nah, cuma lemak ini dia itu mengandung kalori lebih tinggi daripada karbohidrat dan juga protein. Nah, jadi kalau kelebihan makan lemak, maka badan juga akan cepat sekali bertambah naik ya. Jadi apa sih diet rendah karbohidrat itu? Nah, jadi diet rendah karbohidrat itu adalah diet yang menurunkan asupan karbohidrat harian kita. Nah, biasanya sih dia tidak lebih dari 100 gram karbohidrat seharinya ya. Jadi kalau kalian makan satu piring nasi, itu kalau memakai diet rendah karbohidrat, biasanya kalian nggak bisa lagi makan satu piring nasi, jadi cuma setengahnya aja, karena hanya boleh 100 gram karbohidrat per harinya diasup ya. Dengan lebih sedikit karbohidrat, maka tubuh akan beralih menggunakan lemak sebagai bahan bakarnya ya untuk energi. Nah, proses itu yang dinamakan ketosis ya. Nah, jadi apabila si lemak itu terbakar, dengan demikian tubuh kita pun berat badannya akan turun. Tapi diet rendah karbohidrat ini punya sisi sulitnya ya. Karena apabila kita mengurangi karbohidrat secara drastis, maka tubuh itu akan semakin lemas banget ya. Dan itu kalau lemes kan kita jadi tidak bertenaga ya. Apalagi buat kalian yang suka nge-gym, itu akan menjadi tidak efektif nge-gymnya karena tenaganya berkurang. Nah, dan juga bahayanya itu kita lebih suka craving ya. Jadi ngemil gitu, jadi seneng makan yang lain-lain, terutama yang manis-manis, karena kita kekurangan karbohidrat dalam tubuh. Itu sisi sulitnya. Jadi kalau tidak terlalu disiplin, akan kesulitan sekali dengan diet karbohidrat ini. Nah, kalau dia terendah lemak itu dia adalah mengurangi asupan lemak ke dalam tubuh. Nah, biasanya itu kan lemak itu tersembunyi di balik makanan-makanan olahan ya seperti sosis, kornet, atau gorengan, dan juga kue-kue dan roti manis ya. Nah, cuman lemak itu dia mengandung 2 kali lipat lebih banyak kalori dibanding karbohidrat. Nah, buat kalian yang mau memakai diet rendah lemak itu bagus untuk mengurangi total kalori karena dia 2 kali lipat lebih banyak dari karbohidrat ya kalorinya. Jadi kalau kita mengurangi lemak berarti juga kita mengurangi kalorinya bahkan 2 kali lipat lebih banyak ya. Nah gitu. Diet rendah lemak ini mendorong kita untuk makan lebih banyak buah, sayuran, dan protein ya. Tapi diet rendah lemak itu dia mempunyai sisi kekhawatiran ya, karena kekurangan lemak bisa menjadikan kita kekurangan lemak esensial yang bagus untuk otak dan hormon kita.
Nah, jadi khawatir juga sih kalau kita memakai diet rendah lemak ini karena bisa kita mendapatkan masalah. Jadi mana yang paling efektif dong? Diet rendah lemak apa diet rendah karbohidrat? Nah, kalau diet rendah karbohidrat itu memang menunjukkan di minggu-minggu pertama turun berat badan itu lebih cepat daripada diet yang lainnya ya. Karena kenapa? Karena tubuh itu kan kehilangan banyak air, di mana air itu biasanya terikat pada karbohidrat ya. Nah, tetapi pada penelitian yang lainnya itu menunjukkan setelah 12 bulan bahwa kedua diet ini sebenarnya hampir sama, hampir mirip-mirip semuanya gitu. Jadi nggak ada yang lebih cepat dan nggak ada yang lebih lambat. Tapi ada satu faktor penting ya, yaitu preferensi pribadi dan juga gaya hidup. Nah, kalau lu gak suka ribet dan juga gampang craving untuk makan yang manis-manis, nah lebih baik kamu ambil diet yang rendah lemak karena akan memudah kalian untuk melakukannya. Tapi kalau kalian lebih disiplin dan fokus untuk melakukan pembakaran lemak, maka diet karbohidratlah yang tepat untuk kalian ambil supaya kalorinya juga lebih cepat hilang ya. Pada kesimpulannya, kedua jenis diet ini bisa jadi efektif asalkan kalian eh, konsisten melakukannya ya. Nah, karena dengan konsisten kan itu bisa terjadi ya. Tetapi kalian juga harus kenal ya bahwa kalori yang diasup itu harus selalu lebih dikit daripada kalori yang dibakar. Itu penting sekali rumus itu dicamkan. Dan juga dengan diet ini harus diimbangi dengan olahraga yang konsisten, terutama dengan angkat beban ya, supaya otot lu bertambah dan menjadi semakin baik lagi. Oke, kalau kalian lebih suka makan karbohidrat nggak masalah juga, tetapi pilihlah karbohidrat kompleks ya, yaitu seperti beras merah, gandum utuh, quinoa ya. Nah, jadi kalian juga akan mendapatkan nanti hasilnya yang lebih baik. Tapi kalau kalian misalnya lebih suka diet yang rendah lemak, tapi pastikan ya kalian mendapatkan lemak yang baik dari alpukat, juga dari ikan-ikanan, dan juga dari minyak biji rami itu kan lemak baik ya, dan juga olive oil juga lemak baik. Oke, pada akhirnya diet yang terbaik itu adalah diet yang bisa kalian lakukan dengan jangka panjang. Jadi tidak juga cuma sebentar-sebentar aja ya. Nah, jadi selalu sesuaikan dengan gaya hidup dan preferensi kalian masing-masing. Oke. Nah, jadi tetap diingat dengan melakukan diet ini tetap kita selalu fokus pada pola makan yang seimbang dan juga jangan berlebihan. Nah, oke. Semoga tips ini bermanfaat dan memberikan inspirasi. Jangan lupa berikan komen, like, dan subscribe. Apabila masih ada pertanyaan, silahkan tulis ya di kolom komentar. Semoga saya bisa menjawabnya dengan cepat. Rifki pamit, kita berjumpa lagi pada video yang berikutnya. Hasta luego, ciao!